Ketika harta itu dibelanjakan dalam bentuk tadi beli kendaraan, maka dia tidak menjadi nisabnya, tidak menjadi perhitungan nisab. Di antara stok barang itu belum lunas ke supplier, jadi barangnya itu kita belinya kredit. Maka yang diperhitungkan adalah nilai dari stok yang tadi tersedia dan kredit kita, ya, sisa kredit itu bagian dari utang lancar. Maka dia jadi pengurang. Terkait kas, dalam perhitungan zakat, maka semua kas dan juga yang setara kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Bu Ana Pambayun dari Pambayun Retail Group. Hari ini teman-teman sahabat Pambayun semua, kita akan sharing-sharing diskusi tentang zakat mal atau zakat perdagangan. Mumpung momennya masih Ramadan ya, adalah bulan yang sangat berkah untuk kita keluarkan zakat, semoga pahalanya berlipat. Oke teman-teman, hari ini sharing kita akan ditemenin langsung oleh narasumber kita, teman saya, guru saya, sekaligus mentor saya, yaitu Kang Sandi Ramdhani dari Bandung. Nah, teman saya ini, beliau adalah inisiator gerakan Sohibul Quran. Satu gerakan di mana menciptakan para sahabat-sahabat Al-Quran yang bisa mengajarkan Al-Quran ke seluruh negeri. Kemudian beliau juga sebagai pendamping dan trainer UMKM sertifikasi BNSP. Beliau owner dari The Online Kan IT Solution. Beliau juga mentor bisnis roadmap model sekaligus certified trainer magnet rezeki. Nah, beliau juga punya pengalaman yang banyak di sisi pendampingan bisnis karena beliau juga alumni One Year Coaching Sukses Berkah Community angkatan ke-7. Oke teman-teman, hari ini tentu akan seru sekali kita membahas tentang zakat mal. Bagaimana kita sebagai seorang pengusaha muslim, kita menunaikan kewajiban kita kepada harta kita sehingga nanti pertanggungjawaban kita di akhirat akan lebih ringan. Oke teman-teman, kita hadirkan sahabat mentor untuk sesi sharing kita hari ini, Kang Sandi. Silakan Kang Sandi. Baik, terima kasih Bu Ana memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing bersama sahabat Pambayun semua di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan memberikan kita rezeki sampai saat ini. Baik, kita akan sharing terkait dengan panduan praktis ya, zakat mal dalam hal ini adalah zakat perusahaan ya. Dan dengan kita memahami ini, mempraktekannya, harapannya bisnis kita makin berkah dan makin terus bertumbuh. Siapa yang bisnisnya ingin makin berkah, makin bertumbuh, yuk kita sama-sama belajar bagaimana terkait dengan kewajiban kita, panduan praktis zakat perusahaan. Saya awali dengan sebuah kisah. Kisah ini saya ambil dari hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Imam Ahmad. Dikisahkan ada seseorang di tengah padang pasir. Tiba-tiba orang tersebut mendengar dari suara dari balik awan yang bunyinya, "Airilah kebunnya si fulan." Tiba-tiba dia kaget karena kok ada suara nih di awan tersebut yang isinya menyuruh awan tersebut untuk mengairi kebun si fulan. Lalu karena penasaran, dia ikuti awan tadi sampai berhenti di satu tempat yang kemudian awan itu menurunkan air, menurunkan hujan. Namun anehnya, ya, di tengah-tengah kebun kiri kanannya itu tetap kering. Hanya ada kebun yang tersebut tadi yang Allah turunkan hujan kepada kebun tersebut.
ya. Maka karena penasaran, orang tadi kemudian mencari pemilik kebun dan didapatilah pemilik kebun tadi sedang ada di kebunnya. Lalu dia ceritakan apa yang dia alami. Maka dia bertanya, apa sebetulnya yang sedang kamu lakukan di saat orang lain kebunnya tidak disirami, kenapa kok kebun kamu dapat hujan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tadi memberikan sebuah rahasia. Apa rahasianya sehingga kebunnya kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata setiap kebunnya panen, hasil dari panennya dia bagi 3 bagian. Satu bagian untuk keluarganya, bagian kedua untuk kemudian dia bisa menanam kembali, bagian ketiga ini yang menarik, itulah yang dia sedekahkan. Jadi ternyata itulah rahasia yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bocorkan kepada kita agar bagaimana usaha kita Allah jaga walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka dari cerita ini ya kita teringat firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang mulia. Maka kita coba sedikit perdalam. Sedekah ini artinya segala kebaikan yang kita lakukan, ya. Kalau kita bicara ada istilah sedekah, zakat, infak, wakaf, ya. Ya, dalam terminologi Islam, maka sedekah ini meliputi keseluruhannya, ya. Kadang zakat disebut sedekah secara umum begitu. Nah, tapi yang akan berbeda, sedekah itu dia bisa berupa bentuknya macam-macam. Ada yang berupa pemberian, ya, bahkan senyum kita adalah sedekah, menyenangkan hati saudara kita itu sedekah. Tapi dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, maka diistilahkan dengan zakat atau infak atau wakaf, ya, sesuai dengan peruntukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ciri mereka yang bertakwa Allah jelaskan yaitu satu, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang kedua yang mendirikan sholat, dan yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dari pembukaan ayat Al-Baqarah ini, sahabat Pambayun, kita diingatkan bahwa salah satu bukti keimanan kita adalah kita menginfakkan, artinya mengeluarkan harta dari sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan bukti keimanan itu, itulah salah satu ciri sebagai keimanan kita dengan adanya hari akhir. Karena setiap apa yang kita infakkan sejatinya itulah harta abadi kita. Itu adalah bekal pulang kita nanti di akhirat nanti. Maka kaitannya dengan perusahaan, disinilah saya mengajak kepada sahabat Pambayun semua menjadikan bisnis perusahaan kita sebagai kendaraan ke surga. Maka ketika kita di perusahaan, kita punya goals. Goals kita mungkin awalnya dari atas dulu, biasanya dari omset ya. Siapa sahabat Pambayun yang ingin omsetnya makin bertambah tahun ini ya, saya doakan semuanya Allah jadikan omsetnya terus bertambah dan makin berlimpah. Atau mungkin kita punya goals ya, bukan hanya omset tapi kita juga punya goals profit ya.
Ya, mau pilih mana? Profit apa omset? Nah, tentunya profit biasanya lebih menarik ya. Ya, karena omset belum tentu profit ya. Atau goals juga bisa jadi dalam bentuk cash, uang tunai yang kita terima. Iya. Jadi pilih mana? Mau omset, profit atau cash? Wah, tampaknya sahabat Pembayun mulai berubah pikiran ini. Profit ini kadang-kadang nggak ada cashnya ya. Karena kadang-kadang profitnya dalam bentuk piutang, dalam bentuk stok gitu ya. Atau dalam bentuk cash tadi ya. Kalau ini cash, artinya uang tunai yang kita dapatkan. Namun alangkah luar biasa ketika perusahaan kita memiliki satu goals yang terkait dengan berapa jumlah zakat, infak, sodakoh, wakaf yang ingin kita tunaikan di tahun ini. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi sarana pengundang keberkahan dari Allah. Kalau berkah Allah datang, maka tentunya Allah akan tumbuhkan, berikan berlipat-lipat pertumbuhan kita. Ingat cerita bagaimana Allah jaga pemilik kebun tadi? Salah satunya karena dia meniatkan dengan hasil usahanya, ada amal soleh yang akan dia lakukan berupa sedekah. Maka dari itu, yuk sahabat Pembayun sekalian, berbisnis tidak hanya kita punya goals omset, goals profit, goals cash, tapi yuk mulai dari sekarang, berapa sih sebetulnya zakat yang ingin kita keluarkan? Berapa sodakoh yang ingin kita berikan? Berapa infak? Bahkan berapa wakaf yang sedang kita siapkan untuk kemudian negeri akhirat kita menjadi lebih baik dengan wasilah kendaraan bisnis kita ini. Selanjutnya, terkait dengan yang pertama adalah zakat ya. Zakat ini satu hal yang wajib, merupakan kewajiban kita dan bagian dari rukun Islam. Artinya ketika tidak menunaikan zakat artinya tidak menegakkan tiang atau rukun agama ini. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan sebelumnya kita sudah punya niat, punya motivasi yang kuat ya untuk kemudian bersedekah. Salah satu di antaranya yang termasuk bagiannya adalah zakat. Lalu bagaimana kita menghitung zakat perusahaan? Nah, ini ya. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dari keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 tahun 2021. MUI telah memperbaharui panduan mengenai zakat perusahaan untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi bisnis modern. Maka zakat perusahaan ini merupakan bagian dari ijtihadnya para ulama kita yang hasilnya adalah para ulama kita menetapkan ada namanya subjek zakat. Maka perusahaan walaupun dia sebagai entitas hukum ya bukan orang, maka dia wajib mengeluarkan zakat jika dimiliki oleh muslim ya. Lalu keputusan yang kedua, objek zakat mencakup aset lancar perusahaan, dana yang diinvestasikan di perusahaan yang lain, serta kekayaan fisik yang dikelola atau disewakan. Dan yang ketiga, metodenya. MUI menyepakati perhitungan berdasarkan net worth atau kekayaan bersih yang bersifat liquid di akhir periode. Ini rujukan pertama terkait dengan zakat perusahaan. Rujukan berikutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 secara eksplisit menyebutkan bahwa harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Pasal 12 ayat 2-nya menjelaskan bahwa perhitungan pada saat haul, yakni genap 1 tahun. Nisab itu ditetapkan batasnya, harta yang terkena wajib zakatnya senilai 85 gram emas. Juga sebagai standar Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Pusat Kajian Strategis,
Batnas selalu lembaga pengelola resmi merinci komponen perhitungan berupa aktiva lancar, meliputi uang tunai, saldo bank, piutang yang lancar, dan persediaan barang atau stok. Dan pengurangnya berupa liabilitas, yakni utang jangka pendek yang harus segera dibayar, seperti cicilan modal mesin yang masih lama, cicilan yang terdekatnya yang harus dibayar. Tidak menjadi pengurang total sekaligus. Lalu tarifnya berapa? Zakat itu 2,5% jika menggunakan kalender Hijriah atau 2,577% jika menggunakan kalender Masehi. Karena ada perbedaan hari tahun Hijriah dan Masehi. Nah, dari 3 rujukan ini ya, saya coba ramukan langkah-langkahnya agar lebih mudah. Langkah yang pertama, sahabat Pambayun, pertama adalah cek ya, apakah kita sudah nisab ya. Artinya apakah aktiva-aktiva lancar tadi ya sudah nisab. Berapa ukurannya? Ukurannya 85 gram emas. Ya kurang lebih kalau hari ini nilai emas 3 juta per gram, maka kurang lebih ya 85 kali 3 juta kurang lebih ada 255 juta. Jadi artinya kalau aktiva lancar kita ya meliputi saldo tunai, saldo bank, piutang lancar, juga nilai persediaan stok barang kita di bawah 255 juta, maka tidak dibebankan wajib zakat. Wah, alhamdulillah gitu ya. Ya. Tapi kita kembali ke kisah tadi bahwa masih ada amal soleh lainnya berupa sedekah, infak, dan wakaf. Lalu yang kedua, setelah nisab, yang keduanya apakah sudah haul? Artinya begini, boleh jadi mungkin ada perusahaan yang di awalnya nilai aktiva lancar tadi belum nisab, ya. Nilai aktivanya belum nisab. Boleh jadi di tahun kesekian bertumbuh aset perusahaannya. Nah, begitu masuk tahun dia sudah nisab, maka begitu masuk nisab 1 tahun berikutnya kalau sudah haul, maka disitulah bulan perusahaan itu membayar zakatnya. Begitu maksudnya. Jadi kita baru diberikan kewajiban zakat ketika sudah nisab dan sudah haul. Maka zakat ini sebetulnya sangat ringan, sangat mudah. Karena apa? Karena dia batas bawah. Ya, nilainya pun tadi aktiva lancar kita dikurangi dengan kewajiban jangka pendek, hutang lancar kita. Kalau nilainya sudah nisab, maka nilai zakatnya adalah dikalikan 2,5% bila patokan bulan haul bulannya Hijriah, atau dikalikan 2,577% bila patokannya menggunakan bulan Masehi. Ya, kurang lebih perhitungannya seperti itu, sahabat Pambayun sekalian. Bagaimana kita bisa menghitung? Jadi menghitungnya dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Baru dikalikan dengan faktor pengali patokannya haul mau pakai bulan Hijriah atau mau menggunakan bulan Masehi. Sahabat Pambayun, zakat itu wajib hukumnya, termasuk rukun Islam, dan ada harta kita, hak orang lain di dalamnya. Bahkan mereka di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa kaum yang mengajukan untuk kami tetap mendirikan sholat tapi kami tidak mau bayar zakat. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW? Dengan tegas Abu Bakar mengatakan, kalau begitu kalian akan kami perangi. Maka mereka yang tidak mengindahkan zakat sejatinya, ya, mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi pembatal keislamannya.
ya, karena sampai diperangi, artinya termasuk dari mereka yang golongan orang-orang yang murtad. Dan perintah zakat ini selalu disandingkan dengan perintah sholat yang juga rukun Islam. Dan zakat dan sholat itu menjadi satu paket kewajiban kita. Maka zakat ini sesuatu hal yang wajib, ya. Walaupun sahabat pembayun sebetulnya jangan selesai hanya dengan yang wajib, karena ada hal-hal keutamaan. Kalau kita ingin bisnis kita menjadi kendaraan kita sampai ke surganya Allah, maka tunaikan juga infak, sedekah yang merupakan keutamaan-keutamaan tambahan bekal kita sampai di surganya Allah. Namun sebagai penutup, ada hal yang lebih menarik lagi, ada hal yang lebih wah lagi. Apa itu? Itulah yang disebutkan sebagai wakaf atau wakof kalau bahasa Arabnya. Apa itu? Sebagaimana Nabi bersabda di hadis riwayat Muslim, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Makna sedekah jariah di situ adalah satu harta yang kita sedekahkan, yang disebut wakaf tadi, atau wakaf. Yang wakaf itu ketika disedekahkan, manfaatnya dia terus mengalir. Manfaatnya terus mengalir. Dari manfaat itu, maka walaupun orangnya sudah wafat, maka pahalanya terus mengalir ke dalam kuburnya. Sampai kapan? Sampai nggak ada manfaat yang bisa diberikan. Sampai hari kiamat kalau memang harta tadi bermanfaat sampai hari kiamat terus. Contohnya apa? Contoh para sahabat di zaman Rasulullah SAW ada yang mewakafkan kebunnya, mewakafkan perusahaannya. Ya, kebun itu ibaratnya perusahaan. Artinya sepanjang kebun ini panen, lalu dikelola oleh nazir, pengelola yang diamanai untuk mengelola, sepanjang panen, hasil panennya dimanfaatkan, hasil panennya bisa memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah lainnya, maka terus mengalir pahalanya. Maka milikilah niat untuk kita menjadikan perusahaan kita menghasilkan sampai kemudian kita bisa berwakaf dengan hasil dari perusahaan kita. Jadi saran saya, tidak hanya peduli dengan kewajiban zakat, tapi juga infak kita tumbuhkan dan wakaf kita persiapkan. Bahkan kalau boleh jadi perusahaannya sendiri yang diwakafkan. Kita jadi karyawan di perusahaannya yang sudah kita wakafkan. Ya, ada beberapa kaum muslimin yang sudah melakukan itu. Atau boleh, kalau belum 100%, 10%-nya kita wakafkan, atau 50%-nya kalau kita sudah berani, ya. Tapi milikilah niat itu. Sehingga dengan mensedekahkan harta kita, perusahaan kita, itu akan menjadi the real rezeki yang akan kita kirim ke negeri akhirat kita. Baik, kita awali dengan yang paling basic, bagaimana kita bisa menyelesaikan yang wajib, yakni dengan zakat. Lalu bagaimana kita membiasakan bersedekah, dan kita mulai menyiapkan peninggalan kita yang paling berharga dengan menunaikan wakaf. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sahabat pembayun, dan saya doakan semua perusahaannya yang menunaikan sedekah dengan luar biasa, Allah berikan pertumbuhan yang berlipat-lipat. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ana. Silakan Bu Ana. Alhamdulillah, terima kasih Kang Sandi atas pencerahannya yang luar biasa. Nah teman-teman, kita jadi tahu ya, ternyata sejarah munculnya zakat itu seperti apa. Dan kita jadi ngeluh, ternyata zakat itu sangatlah basic, itu mah biasa. Kalau yang biasa saja kita belum tunaikan, nanti gimana kita menuju yang luar biasa.
Oke teman-teman, kita coba nih mewakili pertanyaan dari teman-teman. Nah, tadi kan disampaikan ada batasan nisabnya. Tadi disampaikan nisabnya adalah setara 85 gram emas. Artinya berarti kan ya 85 gram emas, katakan saja harga emas sekarang 3 juta. Berarti 250 juta. Itu nilai aset lancar dikurangi hutang lancar. Berarti nisabnya 250 juta ya, ekuitasnya segitu. Nah, teman-teman, ini pertanyaannya adalah gimana, Kang? Kalau kita itu sudah nisab tapi kita sudah mengeluarkan THR nih buat karyawan, mengeluarkan juga THR buat pelanggan. Apakah itu sudah termasuk zakat? Baik, kalau THR itu apakah termasuk zakat? Tentunya bukan ya. Ya, THR ini termasuk kalau di undang-undang peraturan ketenagakerjaan ya kewajibannya pengusaha untuk kepada karyawan. Jadi dia tidak termasuk zakat, tapi insya Allah ya diniatkan itu menjadi sedekah ya, diberikan kepada karyawan, kepada pelanggan, kepada orang-orang yang supplier mungkin ya, diniatkan sebagai sedekah. Jadi jawabannya bukan masuk zakat. Kalau sudah sampai nisabnya, Kang, juga sudah haul, sudah bisa ngitung zakatnya. Itu zakatnya bisa diserahkan ke siapa saja, Kang? Nah, zakat ini di dalam ajaran agama kita itu memang ada peruntukannya yang kita kenal dengan 8 asnaf ya. Di antaranya ada fakir ya. Fakir ini artinya dia tidak memiliki pekerjaan, tidak bisa punya penghasilan sama sekali, itu jatuhnya fakir. Artinya orang-orang yang memang tidak punya kekuatan untuk mencari penghidupan. Atau miskin. Miskin ini biasanya mereka-mereka yang sudah punya penghasilan tapi tidak mencukupi ya. Artinya bukan tidak cukup karena gaya hidup ya. Kalau gaya hidup ya selalu tidak cukup biasanya ya. Tapi untuk kebutuhan dasar mereka bahkan mungkin buat makan hari ini ada, besok belum tentu ada, itu masuk ke kategori miskin. Juga ada kategori untuk fisabilillah ya. Ini kebanyakan bisa digunakan juga oleh mereka-mereka yang sedang belajar ya. Maka dalam bentuk beasiswa ada kalanya diberikan sebagai beasiswa. Lalu ada juga masuk ke dalam orang yang sedang dalam perjalanan yang kekurangan bekal ya, maka itu boleh menerima zakat. Berikutnya mu'alaf ya, atau orang yang memang ada kecenderungan hatinya dekat dengan Islam atau baru masuk Islam. Ya, dia dikuatkan bahwa Islam memberikan kepedulian bagi para mu'alaf. Dan berikutnya ada amil ya. Amil zakat artinya orang yang memang bertugas untuk mengelola, menyalurkan, menarik zakat. Dan dia tidak punya, dengan gara-gara dia bertugas itu dia tidak punya pekerjaan lain. Dia tidak memungkinkan untuk bekerja lain ya. Itu yang kemudian punya bagian dari zakat ya. Juga ada namanya ghorim, orang yang kemudian memiliki hutang untuk kebutuhan pokoknya yang kemudian dia boleh diberikan zakat ya. Jadi zakat itu bedanya dengan yang lain, dia memiliki kekhususan penyaluran ya. Dan tadi zakat itu tidak dalam bentuk eh, diberikan kepada orang ya. Dia tidak dalam bentuk beri bangunan misalkan, membangun jalan, dia tidak boleh disalurkan dalam bentuk pembangunan fisik. Tapi bagaimana mensejahterakan atau memberikan kepada manusia yang lain. Itu. Nah, kembali lagi kepada cara menghitungnya tadi, Kang. Tadi kan aktiva atau aset lancar
dikurangi dengan hutang lancar. Yang dimaksud dengan aset lancar berarti kas ya Kang ya. Kemudian stok barang, kemudian piutang. Nah, gimana tuh Kang kalau ternyata kasnya itu apakah kas yang ada di rekening aja atau kas tunainya aja Kang? Terkait kas, dalam perhitungan zakat, maka semua kas dan juga yang setara kas ya, baik kas tunai ataupun kas di rekening. Terus tentang stok barangnya, gimana tuh kalau di antara stok barang itu belum lunas ke supplier, jadi barangnya itu kita belinya kredit. Nah, gimana juga Kang, kalau ternyata stok barangnya itu ada barang-barang BS atau barang-barang yang bad stock. Jadi barang-barang rusak, itu dihitung atau tidak? Kita punya stok barang, tapi memang stok barang itu masih kredit ya. Apakah dihitung? Nah, cara menghitungnya yang pertama adalah kita hitung dulu jumlah stok yang tersedia ya. Karena biasanya kan kalau kita beli itu pasti ada sebagian yang sudah terjual, ada yang masih tersisa. Maka yang diperhitungkan adalah nilai dari stok yang tadi tersedia dan kredit kita ya, sisa kredit itu bagian dari utang lancar. Maka dia jadi pengurang. Iya. Jadi setelah nilai stoknya kita ketahui, kurangkan ya dengan utang kita kepada supplier tadi, utang lancar tadi. Bagaimana dengan stok rusak? Stok rusak itu kita kategorikan kalau memang dia rusak parah sehingga sudah tidak bernilai itu menjadi pengurang, dikurangkan. Tapi kalau dia rusak dan masih memiliki nilai walaupun nilainya di bawah modal. Artinya misalkan dia rusak sehingga rugi di bawah modal, kita eee, hitung berapa nilai wajarnya saat itu. Maka ditambahkan stok rusak tadi sesuai nilai wajarnya atau nilai pasarannya. Itu yang menjadi penjumlah dari stok barang rusak. Nah, kalau teman-teman yang sudah pakai aplikasi software, pastinya enak dong bisa ngambil datanya dari software. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya aplikasi software, bisnisnya pakai aplikasi software, kemudian bingung caranya gimana ngambil datanya dari mana? Nah, ini Mas Jojo akan bantu teman-teman untuk caranya ngambil data supaya teman-teman bisa ngitung ekuitasnya berapa, sudah termasuk untuk di shop-nya atau belum. Nah, silahkan Mas Jojo dibantu untuk gimana nih caranya ngambil data dari software-nya. Oke, terima kasih Bu Ana untuk waktunya. Nah, di sini teman-teman saya membantu Bu Ana untuk menjelaskan teknis bagaimana menghitung zakat untuk di retail. Nah, sebelum kita ke aplikasi atau software, kita harus pahami dulu ketika kita mau menghitung zakat, kita harus tahu dulu yang pertama itu kita harus tahu yang pertama kas. Nah, kas itu meliputi apa? Kas itu meliputi kas uang toko ya, yang berbentuknya fisik, uang, atau yang ada di bank. Nah, itu kas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah nilai barang. Nah, nilai barang itu apa? Nilai barang itu jadi ketika barang yang ada di toko itu nilainya kalau dirupiahkan nilainya berapa. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga ada piutang. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus tahu nih piutangnya itu ada berapa. Nah, jadi harus semua itu terdaftar, tercatat ya. Kalau di komputer, di software itu juga harus muncul total piutangnya berapa. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu yaitu ada hutang. Nah, hutang itu jadi tahu nih hutang kita ke supplier itu totalnya ada berapa. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu barulah kita lihat ke software. Kalau di software kami itu bisa langsung ke pembukuan, terus bisa langsung ke laporan aset. Jadi langsung yang tadi yang saya sampaikan, kas dan bank itu sudah muncul di sini. Ya, start segini kayak gitu, terus nilai stok juga sekian kayak gitu, terus juga untuk
nilai piutang sekian, terus total aset ini jumlah dari kas, nilai stok sama piutang sekian, terus juga ada total hutang. Nah, jadi total aset dikurangi sama hutang, jadi ekuitasnya itu sekian, kayak gitu. Nah, ini kalau di software kami. Nah, untuk teman-teman, jadi bisa dicari ya di aplikasinya masing-masing, bagaimana bisa menampilkan kas, ya, kas, terus juga menampilkan nilai total stoknya, terus total piutang, ya, terus juga total hutangnya, kayak gitu. Jadi nanti bisa dirangkai sendiri. Jadi total aset ini faktor jumlah dari kas ditambah nilai stok ditambah piutang, itu adalah total aset. Setelah itu dikurangi sama hutang, itu adalah ekuitas. Ya, ekuitas ini adalah harta sebenarnya, kayak gitu. Oke, itu tadi penjelasan teknis bagaimana cara menghitung zakat ya dengan alat bantu software. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ana. Oke Mas Jojo, terima kasih. Udah tahu ya teman-teman caranya ngambil data. Nah silakan tuh cus, langsung hitung. Aset lancarnya teman-teman udah nyampe nisab apa belum? Nah, kalau yang udah nyampe nisab, cus segera bayar zakatnya ya teman-teman. Semoga berkah bisnisnya. Oke, nah ini bagi teman-teman yang belum pakai software, belum pakai aplikasi software, gimana tuh cara ngitungnya? Gimana Kang Sandi? Ya, buat yang belum pakai aplikasi memang harus eh, lebih punya effort ya karena datanya belum tersedia. Jadi berarti hitung mulai manual yang mudah. Harta kita, kasnya, kas tunai, kas rekening. Lalu cek stoknya. Maka disarankan di akhir pembukuan itu kita rutin lakukan nilai cek stok. Lalu nilai invoice piutang kita ya, lalu nilai invoice dari supplier kita. Ya memang kalau tentunya apalagi di bisnis retail ya, saran saya pakai aplikasi daripada kita lebih effort, lebih butuh waktu ya. Kalau aplikasi kan nanti tinggal buka neraca saja, cek di neraca langsung kalau pakai aplikasi. Maka yang belum pakai segera saran saya pakai aplikasi dan ketahui kondisi neraca kita. Karena biasanya kalau tanpa aplikasi kita nggak punya neraca perusahaan. Mungkin punya laba rugi kita bisa hitung, tapi biasanya kalau neraca itu nggak mudah untuk kita dapati. Dan neraca itulah yang dijadikan patokan untuk kita menghitung zakat. Nah, yang dimaksud hutang lancar itu, apakah hutang dagang aja atau hutang-hutang yang lain juga Kang untuk mengurangi aset lancar tadi? Misal kayak hutang bank nih, kalau masih ada hutang bank, atau hutang modal, atau hutang-hutang yang lain dimasukkan juga atau tidak Kang? Kalau ada piutang macet, apakah itu juga termasuk dimasukkan ke aset lancar? Utang lancar ini ya tadi menyambung ada pertanyaan terkait dengan kalau utang yang seperti apa yang menjadi pengurang yang kemudian jadi nisab nantinya, maka utang itu adalah utang lancar atau utang jangka pendek atau utang yang biasanya ditunaikan kurang dari 1 tahun. Adapun utang-utang misal kita beli aset, beli barang apa namanya kendaraan dan lain sebagainya, maka utang itu bisa jadi pengurang di cicilan bulan berjalannya saja. Iya, jadi yang boleh jadi pengurang hanya cicilan bulan berjalannya. Ya, soalnya nanti kalau jadi pengurang misal beli kendaraannya 500 juta gitu ya. Begitu dikurangi, oh jadi nggak nisab nih gara-gara habis utang beli kendaraan gitu. Nah, maka yang dijadikan pengurang adalah utangnya itu pas kita mau bayar cicilan bulan itu, nah itulah pengurang dari eh, patokan penjumlahan antara aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Kalau ada kendaraan yang kita beli, kan dia masuk aset tuh. Apakah dia dihitung sebagai perhitungan untuk nilai nisabnya? Jawabannya adalah tidak, ya. Inilah luar biasanya Islam. Ketika harta itu dibelanjakan dalam bentuk tadi beli kendaraan,
maka dia tidak menjadi nisabnya, tidak menjadi perhitungan nisab ya. Jadi ya, tapi jangan sampai juga ya diakalin, wah ini saya mau nisab nih biar nggak apa, saya beli kendaraan aja. Ya artinya itu berarti ada sifat kikir, pingin menghindar dari kewajiban, lalu kemudian membeli biar nggak kena nisab ya. Tapi jawabannya adalah diperbolehkan, akhirnya tidak bayar zakat gara-gara tadi dipakai beli aset. Boleh. Kenapa? Bisa jadi terbebas, nggak kena nisab, karena uang itu jadi bergerak beli aset. Itulah kerennya Islam memberikan syariat, ketika uang itu bergerak nggak perlu dizakatin. Terkait sewa dibayar di muka, biasanya kan kita kalau sewa tempat mungkin untuk 3 tahun gitu ya. Artinya di tahun pertama itu di neraca kita masih memiliki sisa nilai dari sewa yang belum kita pakai 2 tahun berikutnya. Apakah itu termasuk harta lancar? Kalau di perhitungan akuntansi memang dia digolongkan masuk aktiva lancar ya. Namun dalam perhitungan zakat hal tersebut tidak menjadi nilai asetnya. Maka kenapa begitu? Karena uang yang kita sudah serahkan kepada pemilik rumah, tempat kita menyewa, hakikatnya harta itu sudah jadi milik pemilik rumah tempat tadi. Bukan lagi harta yang ada di dalam penguasaan kita. Maka yang dizakati itu hanya harta yang ada di dalam penguasaan kita. Pertanyaan terakhir, kalau sudah dihitung semua, ternyata belum nisab. Gimana tuh Kang? Kalau sedekah, kalau ngasih namanya sedekah atau apa? Kan bukan zakat ya Kang? Nah, telah dihitung nih, ternyata totalnya setelah dikurangkan aktiva lancar, kurang utang nggak nyampe nisab. Tapi kan kita pingin berbagi, ya maka itu masuknya sedekah. Ya artinya justru itulah mental yang ingin harapan saya untuk bisa berbagi dengan sahabat Pambayun sekalian adalah menumbuhkan mental selalu berbagi ya. Namun saya mengingatkan tadi, ketika kita sebelum berbagi kita pastikan kewajiban yang dasar zakat yang basic itu kita sudah penuhi dulu ya. Kita sudah penuhi dulu. Kalau itu tidak nyampe, karena zakat ini sejatinya memang diperuntukkan orang yang sudah nisab dan haul, maka tidak mengapa, insya Allah nilainya sedekah. Kalau kita tidak ingat kapan kita pas nisab bulannya, sehingga pas waktu haul kita harus bayar di bulan apa, ya mungkin saran saya, eh, mumpung ini di Ramadan ya, maka kita tunaikan saja di bulan Ramadan ini. Ya artinya karena ketidaktahuan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan apa yang ketidaktahuan. Atau juga boleh rekan-rekan menggunakan acuan laporan tahunan ya. Jadi berarti dianggap Januari 2025 itu kita sudah nisab, sudah mencapai batas bawah tadi. Lalu kemudian selama 1 tahun berarti di bulan Januarinya kita keluarkan atas dari laporan sampai Desember. Jadi per neraca 31 Desember itulah yang menjadi acuan kita. Kondisi perusahaan kita di akhir Desember itu menjadi acuan, tapi gunakan perhitungannya yang tadi tahun Masehi. Jadi bukan 2,5%, tapi 2,577%. Itu yang membedakan. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni atas ketidaktahuan kita, dan mumpung Ramadan boleh ditunaikannya di bulan Ramadan ini sehingga makin berlipat-lipat pahalanya. Oke teman-teman, alhamdulillah sharing luar biasa hari ini dari Kang Sandi. Semoga menjadi bekal kita untuk membayarkan zakat dengan hitungan yang benar, di waktu yang benar, bulan Ramadan yang penuh berkah. Teman-teman, cus yuk, yang sudah paham langsung hitung kasnya, hitung stok barangnya, piutangnya, dikurangi hutang, jadilah ekuitasnya berapa,
udah masuk nisab atau belum. Yang udah masuk nisab, alhamdulillah langsung bayar zakatnya. Nah teman-teman, semoga penjelasan tadi bisa dipahami. Tapi bagi teman-teman yang masih bingung, boleh yuk tulis di kolom komentarnya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah jangan lupa teman-teman, like, subscribe untuk channel ini agar kita teman-teman bisa mengikuti info-info podcast-podcast kita selanjutnya. Membayar zakat adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tentang kewajiban belaka. Membayar zakat akan memudahkan, meringankan pertanggungjawaban kita di akhirat. Zakatnya terbayar, hartanya manfaat, akhirat insya Allah selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.